Jadi kalau bikin resolusi tentu penting buat dia dong gitu ya, Iya, penting buat dia, penting buat bisnisnya, ya. Jadi, yang betul-betul memotivasi dia dan timnya untuk maju gitu kan, untuk mencapainya. iya. Jadi resolusi itu, bukan sekedar keren-kerenan aja, bagus-bagusan, tapi Mhm. yang penting bermakna gitu ya. Setiap tahun bikin resolusi, tapi 3 bulan ke depannya malah berantakan. Bukan karena malas, tapi karena bisnisnya nggak punya sistem. Hari ini kita akan membahas bersama Coach Adit. Halo Coach, Halo, apa kabar? baik baik, kamu gimana kabar? Alhamdulillah baik Oke, Coach. gimana nih? Langsung ke pertanyaan aja kali ya Coach ya. Baik baik. Mau nanya nih Coach, Iya, menurut pengalaman Coach nih, kenapa banyak owner bisnis yang semangat bikin resolusi, tapi tuh stuck di eksekusinya aja? oke. Kenapa, ini kita bicara resolusi akhir tahun ya, ini kan Iya, mumpung sudah November, iya Desember ya. betul. Jadi resolusi ini menjadi suatu kebiasaan yang orang lakukan di akhir tahun, Mhm, agar tahun depannya bisa lebih baik lagi gitu ya. iya. Nah, termasuk juga di, bisnis. Banyak sekali business owners yang punya resolusi di tahun depannya seperti apa gitu ya, Mhm. terkait dengan pasti tentang dirinya dan tentang bisnisnya. Ya tentunya pasti resolusi itu harusnya sesuatu yang lebih baik dari yang tahun ini ya. Pertama mungkin resolusinya itu hanya hype aja ya, karena dia karena apa ya, karena ikut-ikutan. Oh, FOMO lah ya, Coach, ya? Mungkin ya FOMO Mhm. gitu ya mereka. Jadi nggak betul-betul resolusi yang penting buat dia atau dengan Oke. bisnisnya. Jadi kalau bikin resolusi tentu penting buat dia dong gitu ya. Iya. Penting buat dia, penting buat bisnisnya, ya. Jadi, yang betul-betul memotivasi dia dan timnya untuk maju gitu kan, untuk mencapainya. Iya. Jadi resolusi itu, bukan sekedar keren-kerenan aja, bagus-bagusan, tapi yang Mhm. penting bermakna gitu ya. Nggak perlu yang terlalu revolusioner gitu ya. Resolusinya gitu Heeh. ya. Apakah berupa perkembangan yang tahap demi tahap, nggak apa-apa, yang penting itu memang, sejalan dengan visi misinya, dengan value perusahaannya, dengan value beliau Mhm. sendiri gitu ya. Pertama itu tuh, karena memang Oke. resolusi itu tidak bermakna buat dia. Mhm. Kalau toh bermakna gitu ya, ini, selanjutnya adalah yang bikin dia eksekusi itu tidak Tidak berjalan, dijalankan, nge-stuck ya gitu. boro-boro nyampe gitu ya, Iya. dijalankan aja Mhm. setengah-setengah atau cuman ibaratnya ya awal-awalnya aja gitu ya, Iya. semangat gitu ya. Karena nggak ada sistem pendukung yang bisa mengeksekusinya dengan baik Oke. gitu ya. Sistem pendukungnya itu kayak Sistem gimana, pendukung Coach? itu hanya di bisnisnya gitu ya, yang memang berkontribusi untuk pencapaian resolusi tersebut Oke. gitu. Itu tidak dijalankan dengan baik gitu ya. Mhm. Boro-boro dijalankan dengan baik, jangan-jangan nggak ada juga gitu. Iya, makanya. Atau tidak disiapkan lah ya, tidak Mhm. dipikirkan, cara sistem eksekusinya dengan baik gitu. Oke. Nah, ya jadi diserahkan aja kepada timnya, langsung berharap segera jalan gitu kan dengan Mhm. sendirinya gitu ya. Iya. Akhirnya ya nggak berhasil juga gitu, nggak Mhm. tercapai. Jadi Iya. ya dari 2 itu ya, Heeh. yang pertama karena ikut-ikutan, Iya, FOMO. resolusinya tidak tidak meaningful buat dia, Mhm, yang terus kedua tidak ada sistem yang mendukung untuk iya, eksekusinya. berarti kayak sistemnya tuh nge-stuck gitu ya, Coach, Betul. ya? Oke. Terus lanjut, Coach. Bagian mana yang sebenarnya paling lemah, menurut Coach? Kayak mindset, terus sistem, atau leadership-nya yang menurut Coach lemah? Ya ini semua saling pengaruh ya, Mmm, mindset-nya, leadership-nya gitu ya. iya. Mindset ini ya ada di leadership, ada di proses gitu Mmm, ya. Apakah leader-nya atau owner-nya punya mindset leadership yang tepat untuk oke. mengeksekusi resolusi gitu Heeh, kan. Apakah leader-nya atau business owner itu punya mindset yang tepat untuk proses-prosesnya iya. gitu. Jadi Oh mindset ini ya di kedua hal tadi itu penting gitu ya, oh, dalam gitu. bisnis ya? Nah, leadership-nya sendiri akhirnya kalau mindset-nya udah tepat, Mhm. leadership style-nya yang harus dilakukan untuk memastikan proses berjalan juga penting gitu ya. Oh, Gitu it kan. Jadi heeh, mindset ini kan yang menentukan fokus, heeh. arah fokusnya. Mhm. Leadership itu memastikan energi timnya berjalan ya, mau menjalani prosesnya, ya proses itu sendiri harus disediakan Mhm. agar tinggal diikuti aja, tinggal dijalani sama sama timnya dengan baik gitu kan. Dari 3 itu semuanya mempengaruhi gitu ya? Iya, saling mempengaruhi gitu ya. Kalau salah Mmm. satunya lemah, yang lain juga Oh berdampak. oh, berdampak, Percuma oke. juga kalau prosesnya bagus, Mhm. otomatik segala macam, tapi leadership dan mindsetnya salah. Iya sih, Gitu betul. ya. Oke. Percuma juga kalau misalnya
mindset-nya bagus ya, keren gitu ya, Iya. cuman ternyata prosesnya nggak disediakan gitu. Iya sih. Ya akhirnya saling pengaruh ya, yang mana yang paling lemah ya perlu kontekstual ya, perlu dicek masing-masing gitu Oke, ya. harus di Karena cross check lagi ternyata berarti. di semua organisasi yang pernah saya dampingi itu Mhm. kasusnya beda-beda gitu Oh, loh. Jadi beda-beda nggak gitu ada ya? yang dominan yang mana gitu. Oh, Ada yang oke. lemah di leadership-nya, ada yang lemah di mindset-nya, ada yang lemah di prosesnya gitu. Oh, berarti tuh dari 3 itu kayak mempengaruhi gitu, nggak ada Iya, yang terlihat mana yang lemah, mana yang unggul iya, ini kan gitulah ya? berdasarkan pengalaman ya gitu. Heeh, oke. Walaupun orang bilang resolusi Mmm, tidak akan berjalan kalau nggak ada proses eksekusinya tadi yang saya bilang ya iya, gitu. Ya itu benar gitu ya. Proses eksekusinya kalau nggak ada, ini apa, nggak akan berhasil nggak juga berhasil resolusinya sih, gitu ya. iya. Ya intinya dari 3 itu tuh nggak ada yang lemah sama sekali ya, Coach, Nggak ya? ada gitu, nggak ada yang menjadi faktor penentu utamanya ya, Oh, tiga-tiganya penting gitu. oke. Terus lanjut nih, Coach, Mhm. pertanyaan yang kedua. Kalau misalnya kita bicara tentang sistem bisnis nih, apa yang paling sering disalahpahami owner nih? Tentang sistem Iya, bisnis, strategis yang bisnisnya itu. paling disalahi oleh owner itu sistem itu pertama, Mhm, hanya seputar SOP aja. oke. Jadi kan dokumen-dokumen SOP, formulir, form yang harus diisi Oh, gitu ya. mhm, Jadi menurut mereka sistem itu ya SOP, dokumen, formulir yang sifatnya administratif ya, iya, ngeribetin aja, repot gitu ya. heeh, Em, jadi males ngerjainnya kan kalau mhm, hanya seputar itu ya iya, pemahamannya ya gitu. Kemudian yang kedua mereka beranggapan sistem itu kalau nggak dilihat sebagai SOP, nggak dilihat sebagai dokumen, dokumentasi atau administratif, heeh, ngelihatnya sistem itu adalah punya aplikasi software bisnis yang, yang mahal gitu oke, ya, yang bagus gitu ya, yang Coach, ya? nilainya bisa miliaran atau ratusan juta lah minimal ya, Iya, gitu. Yang dari mulai awal, dari mulai marketing mhm, sampai sampai finance-nya, finance-nya. keuangan, pembayaran, Iya, itu sistemnya udah integrated gitu ya. udah ada termasuk ke dalam sistem gitu lah Ya, ya, Coach, sistem ya? itu seolah-olah hanya aplikasi IT aja Iya, gitu. betul. Ya, dua ini adalah mindset yang biasanya masih salah ya Oh, gitu. masih salah banget dipahami Ya, gitu ya? padahal sistem itu kan sebetulnya adalah definisinya adalah Mhm, eh, interaksi proses-proses yang dijalankan dalam bisnis iya, yang saling berinteraksi secara selaras ya, mhm, agar menghasilkan produk yang diinginkan secara konsisten gitu loh. oke, berarti Iya, heeh, menghasilkan kualitas produk lah gitu oh, ya. iya, Menghasilkan kualitas produk mhm, secara efektif dan efisien gitu ya, secara konsisten itu sistem gitu oke, ya. Ya memang nanti ada SOP, ada segala heeh, macam. Cuma kan harus dilihat SOP ini yang harus mendukung pencapaian tadi ya, iya agar pencapaian menghasilkan produk yang efisien dan efektif, efektif itu gitu ya. oke, Jadi nggak perlu bikin SOP yang administratif berlibat-libat gitu ya, yang belum oke. diperlukan. Berarti kayak dibuat jadi simple aja gitu ya, Dia Coach, dibuat ya? sistem aja yang streamline gitu ya, Oke, yang ramping, yang lean mhm, gitu ya. Jadi proses-proses utamanya aja di SOP-kan. oke, Paling nggak dari seluruh aktivitas bisnis heeh, 80% tuh harusnya di SOP-kan, disistemkan, oke, yang 20% itu bisa di-customize kan gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan oh, gitu ya. sesuai 80%-nya kebutuhan, itu sudah disistemkan dengan baik gitu loh. oke, Itu pun jangan yang terlalu ideal berlibat-libat gitu ya. iya, Kita makanya, misalnya bisnis UKM mhm, ya, jangan bikin SOP yang nyontek dari perusahaan multinasional gitu kan. oh iya, jauh banget ya, Jauh, Coach, ya? walaupun produknya sama Iya, kali ya gitu ya. heeh, Produknya bikin spare part misalnya. heeh, Ya kan kalau UKM tuh banyak tuh ya iya produk yang banyak bikin banget, spare part, iya, tapi kan mereka bikin spare partnya itu beda ya dengan beda dong, perusahaan multinasional bikin spare part. heeh, Dari sistemnya, volumenya, quantity-nya segala heeh, macam itu kan beda. Jadi SOP yang dibutuhkan, sistem yang dibutuhkan juga akan berbeda, berbeda gitu. iya. Menurut Coach, selama pengalaman Coach nih jadi Mhm, coaching, nah, dari 3 kayak dokumen, software, mhm. sistem itu tuh, para owner tuh udah dijalankan yang benar atau belum? Kalau dibilang sih ya jujur nih ya, Mhm, 80% business owners yang saya coaching mhm, atau saya consulting lah gitu ya, oke, mmm, itu 80% itu sistem itu masih belum established ya. oh, Jangankan established, sistem yang minimum aja belum belum secara ini ya, secara ini ya, secara standar tuh dijalankan dengan baik gitu ya. belum sesuai Heeh, ya? tanda-tandanya apa sih gitu ya kalau Heeh, yang saya lihat ya, iya, tanda-tandanya kalau misalnya
semuanya masih bergantung kepada dia, Oh. keputusan kah, apa segala macam ya, Heeh. itu berarti nggak ada sistem. Nggak ada sistem. Ya kalau semuanya bergantung kepada dia aja, Oh, walaupun ada oke. timnya. Mhm. Timnya hanya menjalankan perintah, yang mana perintahnya beda-beda setiap Iya hari sih. tergantung mood-nya dia gitu kan. Berarti nggak ada sistem tuh, Iya, nggak ada sistemnya ya berarti. kan. Heeh. Kedua, kalau produk atau jasa yang dihasilkan itu juga nggak bisa diprediksi Mhm. hasilnya, Iya. baik itu dari sisi quantity maupun quality-nya. Kalau Heeh. produk barang kan Iya, quantity dan quantity, quality. quality-nya. Produk jasa juga Mhm, ya betul. mungkin ya quantity-nya lebihnya ya gitu. Iya. Itu nggak bisa diprediksi dengan baik gitu ya. Hari ini kalau bikin nasi goreng Heeh. keasinan, Oh iya, ya bumbunya kan. kurang gitu Terus ya? besok kurang hangat, Oh iya. besoknya lagi kepedesan. Padahal produk nasi gorengnya sama Iya gitu ya. sama. Oh berarti Itu sistemnya nggak ada ya? sistem. Yang nggak ada, Contoh oke, ya, kita kalau heeh. bicara nasi goreng, Iya. itu yang simpel ya, Mhm. gimana yang lebih ribet gitu Nah kan. itu dia. Kayak bisnis training misalnya gitu Mhm. kan, itu kan ribet ya. Sesuatu yang abstrak itu juga harus bisa diprediksi hasilnya gitu kan. Oh. Kemudian contoh-contohnya ya, Mhm. contoh-contohnya kalau nggak ada sistem. Iya. Kalau misalnya ada karyawan yang sakit Iya itu kan. atau ada karyawan tiba-tiba resign, bisnis nggak jalan dengan baik gitu loh. Oh. Proses nggak ada yang menjalankan proses kah? Kalau ada yang jalannya juga hasilnya jauh beda dengan kalau orang yang harusnya jalanin itu ini gitu ya, Iya. lagi hadir gitu ya. Iya. Atau ketika pergantian karyawan, kalau ada Mhm. karyawan yang baru Iya, heeh. direkrut, itu juga hasilnya tidak memberikan hasil yang persis sama dengan Karyawan karyawan yang sebelumnya. sebelumnya. Jadi kayak Oh. bergantung pada orang. Iya sih. Ya memang pasti setiap orang itu, setiap karyawan dalam menjalankannya pasti ada Bedanya. keunikannya. Heeh. Tapi kan harusnya kan minimal Iya, keunikannya ya. heeh. Yang 80% itu harusnya standar. Mhm. 20% tuh ciri khas dari Ciri setiap khas dari orangnya karyawannya gitu ya? gitu ya. Oke. Jangan 80% ciri khas gitu ya, 20% Terus itu 20% bener standar standar. gitu. Itu berarti salah ya, Itu Coach? berarti nggak ada sistem yang jelas gitu loh, Oke. ya kan. Kayak rekaman ini aja, Mhm. siapapun yang mengerjakan harusnya hasilnya 80% tuh standar gitu ya. Iya. 20% oke ada ciri khasnya gitu. Berarti ada ciri khas masing-masing ya, Coach, ya? Nah gitu. Jadi, mmm, itu ya yang tanda-tanda bahwa sistem tuh belum ada. Itu yang saya Mmm, amati sih ketika saya oke. melakukan pendampingan coaching, consulting ya kepada Mhm. business owners gitu. Oh berarti tuh kayak masih, apa ya namanya, sistemnya itu masih belum Iya, berjalan gitu karena ya? mentang-mentang masih UMKM mereka bilang, Heeh. Ah, "Ah, masih kecil inilah, nanti heeh. aja kalau udah gede," gitu Nah ya. itu dia itu. Justru gitu, supaya gede harus ada sistem dulu. Mmm. Jangan nunggu gede baru ada Nah sistem. itu berarti salah ya, Coach, kalau kayak Iya, gitu harus ya? dibuat sistem dulu sejak kecil, Heeh. begitu gede bikin sistemnya Baru. berkembang, tapi Heeh. orang-orang yang menjalankan sudah terbiasa gitu kan. Iya. Nah, kalau misalnya kalau udah besar baru bikin sistem, Berarti itu kayak salah. karyawannya jadi males gitu kan, malah Iya. jadi ada penolakan. Mhm. Kayak ribet ya sekarang ada prosedur SOP Nah gitu itu kan, nggak kayak dia. dulu misalnya gitu kan, Mhm. komplainnya kayak gitu kan. Iya. Dulu terserah saya ngerjain yang penting jadi gitu kan, kalau Mhm. sekarang harus ngikutin SOP misalnya gitu, Iya, ribet ribet. karena nggak dibiasakan sejak waktu masih kecil. Masih perusahaannya masih di bawah gitu, belum Iya, berkembang gitu lah ya. gitu. Lagi pula Mmm. nggak mungkin juga bisa jadi gede kalau Iya. hasil produknya nggak konsisten Iya nggak kan. konsisten. Dan supaya konsisten harus ada sistem kan. Jadi Iya. mau nggak mau sistem ini harus dibentukkan sejak awal Mhm. gitu. Oke, menarik banget ya pembahasan kita kali ini tentang resolusi bisnis. Untuk kalian kalau misalnya ada pertanyaan boleh di kolom komentar. Sekian dari saya Adela, Saya Ditya Mijaya, sampai sampai jumpa. jumpa.